Akhirnya bre, laptop yang most requested dan most wanted tiba-tiba datang ke studio kita. Tapi nggak juga sih ya, ini laptop udah datang seminggu yang lalu ya, seminggu lebih lah dari video ini kita rekam dan kalian tonton kayaknya. Nggak tahu lah ya, udah berapa lama dia di sini gitu lah. Ya wajar lah ya, pengetesannya banyak banget, pengujiannya banyak. Jadi waktu produksinya juga panjang gitu loh bre. Dan ini adalah Axio Pongo Studio X 2025 yang merupakan line up high-end-nya dari Axio. Gokil juga ya. Brand lokal itu berani main di pasar high-end, bre. Speknya juga udah setara laptop high-end dari brand lain yang pakai GeForce RTX 50 series dan juga prosesornya Intel Arrow Lake HX series nih. Ini teknologi baru, bro. Mereka modal beli teknologi baru ya. Jadi nggak usah lama-lama ya. Ke Jogja naik kereta Pramex. Ini dia Pongo Studio X. Konsep review kita bakal sedikit berbeda ya, karena kita bakal pakai alur berdasarkan 14 key point yang tertempel pada stiker di Uristress laptop ini. Tapi sebelum itu kita intip dulu desainnya, karena ini saya baru lihat nih Pongo Studio X nih ya. Tampilannya tuh simple, modern, khas laptop game kekinian bre. Aksen agresifnya tetap ada di daerah bokongnya ini yang ternyata ada LED stripnya. Tenang aja bre, bisa di custom kok. Jadi kalau Ocha tidak suka, bisa dimatiin dan itu urusan dia lah ya. BTW bre, logo Pongonya itu kembali merah ya. Tapi kalian tuh tim logo Pongo yang merah begini atau logo Pongo yang abu kayak di unit Pongo 760V2? Coba komen di mari ya. Kalau aku pribadi ya lebih demen logo Pongo yang abu-abu sih ya. Lebih terkesan kalem aja gitu loh. BTW buat dimensinya ternyata cukup slim ini bre. Masih di bawah 20 mm. Tapi memang buat bobotnya tidak bisa bohong sih ya. Laptop high-end yang setara desktop replacement ini sudah tentu punya bobot yang lumayan ya. Sekitarnya di 2,25 kg. Oke, kita kembali lagi ke stiker yang menampilkan 14 key point dari laptop ini bre. Biasanya mentok palingan nggak sampai 8 key point ya kan. Tapi kalau Axio berani nampilin 14 key point, ya harusnya bukan omong-omong doang nih. Ya udah, kita bahas satu-satu ya. 14 key point-nya ini. Mulai dari prosesornya yaitu Intel Core Ultra 9 275HX. Ini jadi prosesor mobile terkencang di database kita sih ya. Bahkan lebih kencang dari Helios Neo 16 SEI yang kemarin kita udah review, dan juga MSI Crosshair 16HX yang sama-sama pakai prosesor ini bre. Jadi prosesor ini punya total 24 core dan 24 thread. Core-nya sendiri itu terbagi jadi 8 performance core sama 16 efisiensi core. Turbo clock-nya itu up to 5,4 GHz pak. Sedangkan base clock-nya mulai dari 2,1 GHz. Jadi bisa kenceng banget gitu ya. Dan juga bisa dipakai harian yang slow living. Maksudnya slow down gitu ya. Karena kan ada efisiensi core-nya juga gitu loh. Kita lanjut ke key point nomor 2 yaitu GPU-nya yang pakai GeForce RTX 5070 Ti laptop dengan VRAM 12GB. Info MGP-nya di Nvidia Control Panel up to 140W, tapi entah kenapa berdasarkan hasil tes Furmar cuma mentok di 100W aja nih ya kan pak. Tapi walau gitu, graphics score berdasarkan 3D Mark tetap lebih tinggi dari RTX 5070 Ti laptop yang ada di unit Helios Neo 16 SEI. Intinya sih, discrete GPU ini udah cukup superior bre performance-nya. Bahkan buat kebutuhan produktivitas yang berkaitan dengan AI. Karena punya kemampuan komputasi AI up to 992 TOPS. 992 TPS, Pak. Itu banyak banget. Kita lanjut ke key point ketiga, Nvidia Advanced Optimus. Ini apaan lagi ya? Ini bahasa lain dari MUX switch. Jadi bre, di control center ada opsi discrete GPU only dan ada opsi hybrid. Nah, kalau yang hybrid ini bisa bikin baterai kita lebih irit, bre. Karena sistem bakal otomatis pakai eGPU kalau lagi idle atau lagi buka teks yang ringan macam nonton YouTube ataupun Office. Dan key point nomor 4, ke-5, dan ke-6 ini kita satuin aja karena sebenarnya ini semua soal layar ya. Ini berukuran 16 inci bre layarnya dengan resolusi QHD alias 2K dengan rasio 16:10. Refresh rate-nya juga nggak main-main, up to 300 Hz refresh rate. Ini jadi layar laptop dengan refresh rate tertinggi yang pernah kita review bre. Biasanya paling mentok di 240 Hz aja. Dan selanjutnya, soal klaim 100% sRGB color gamut. Ini bukan asal klaim ya, karena emang terbukti
sendiri bre setelah kita tes di 100% ya. Dan soal data brightness minimumnya itu nggak redup-redup banget sih ya, karena bukan pakai panel OLED. Di sini masih pakai panel IPS, tapi buat angka maksimum brightnessnya terang banget, tembus 550 nits. Dan yang terpenting rata-rata akurasi layar ini udah di bawah 1 delta E. Ini nice sekali. Next key point nomor 7, DDR5 RAM dual slot ya. Sebenarnya ini biasa aja karena memang ini laptop gaming ya kan Pak. Tapi kenapa dicantumin? Ini trik marketing memang ya. BTW secara default bre, laptop ini tuh dapat RAM berkapasitas 32 GB dual channel dengan speed up to 5600 MB transfer per second. Karena pakai SODIMM ya kan, tentu bisa di-upgrade sampai kapasitasnya 64 GB. Nah, kalau key point nomor 8 wajar nih ya dicantumin, yaitu triple NVMe storage. Gelo bro, ini pertama kalinya dalam sejarah Kudetek ada laptop dengan triple NVMe storage yang salah satunya bahkan udah support SSD NVMe Gen 5. Ini bakal jadi good deal banget terutama bagi para konten kreator karena semakin hari datanya tuh semakin menumpuk karena ukuran file rekaman video sudah tidak kecil lagi. Sekali konten paling enggak ya 10 GB ya itu lebih sih bahkan ya. Daripada ribet pakai storage eksternal ya mending pasang internal storage gitu loh karena memang sudah disediakan slotnya. Tenang aja bre, upgrade RAM dan storage di laptop ini, di laptopnya Axio tidak bakal menghanguskan masa garansi. Bahkan udah dikasih 3 baut sama thermal pad tambahan buat keperluan upgrade storage. BTW bre, di laptop ini udah terpasang satu storage kapasitasnya 1 TB dengan transfer speed up to 7 GB per second. Dan key point nomor 9 ya, kayaknya nggak usah dicantumin juga ya. Orang juga udah mewajarkan nggak sih? Laptop gaming ya identik sama RGB keyboard. Tapi memang buat keyboard di laptop ini RGB-nya belum per key. Masih zonasi dengan 4 zona yang tentu aja nyala RGB-nya bisa kalian pilih-pilih di control center bre. Lanjut lagi bre ke key point nomor 10, Windows Hello Dual Sensor. Awalnya aku pikir selain sensor webcam buat face recognition bakal ada juga sensor fingerprint. Ternyata salah gitu ya. Maksud dari Windows Hello Dual Sensor ya sensor di webcamnya ini satu sensor infrared dan satu sensor kamera. Tapi ini udah mantap lah ya. Jarang-jarang loh ya ada laptop gaming yang punya opsi login biometrik via Windows Hello di webcamnya ini. Dan buat key point nomor 11 dan 12 sebenarnya itu ya jadi satu icon aja bre yang bertuliskan up to 4 active display system ya berkaitan dengan key point nomor 11 yaitu dual Thunderbolt 4. Laptop ini nggak cuma dikasih satu port Thunderbolt melainkan langsung dikasih 2 port Thunderbolt yang bisa digunakan sebagai display tambahan. Ditambah ada port HDMI di sisi belakangnya. Jadi totalnya itu bisa menampilkan 3 display eksternal dan 1 display internal berupa layar utama laptop ini bre. Dan buat key point nomor 13 lagi-lagi nggak perlu banget dicantumin bre. Kayaknya ya wajar banget kalau laptop gaming punya 2,5 gigabit Ethernet LAN. Nah kalau key point nomor 14 ya dicantumin nggak apa-apa. Soal konektivitas Wi-Fi 7 masih terbilang cukup baru. Dan itu dia untuk ke-14 key point dari Axio Pongo Studio X 2025 berdasarkan stiker yang dicantumkan di sini di wristretch-nya. Jujur ya beberapa key point-nya tuh terkesan maksa buat dicantumin. Malah ada beberapa key point yang terlupa kayak misalkan cooling systemnya yang udah pakai vapor chamber kenapa nggak dicantumin di sini. Itu fitur spesial yang biasanya cuma ada di laptop-laptop flagship macam MSI Titan ataupun ROG Strix. Pantesan aja ya suhu permukaannya tuh bisa adem banget bre. Ini kita rekam pas lagi tes game Monster Hunter Wilds. Titik hotspotnya itu mentok di 42 derajat Celcius aja. Kalau buat suhu terpanasnya kita coba stress test bre. Pertama prosesornya dulu di Cinebench R23 selama 10 menit. Di menit pertama kelihatan banget ya kalau performa prosesornya tuh dilepas liarkan sampai menyentuh power limit 2 yaitu di 160 watt dengan suhu yang mencapai di 100 derajat Celcius. Tapi memang setelahnya terjadi throttling nih. Suhunya tuh jadi adem di kisaran 80 derajat Celcius dengan TDP juga di kisaran di 80-an watt bre. Memang ya sejatinya Core Ultra 9275HX ini mirip performa prosesor desktop bre. Tapi buat suhu VG-nya itu sangat terjaga kok. Kita stress test di Furmark stabil banget di 64 derajat Celcius dengan TGP rata di 100 watt. Jadi bukan salah coolingnya karena memang itu karakteristik prosesornya si Intel Core Ultra 9275HX. Karena memang GPU-nya adem banget gitu loh ya kan. Jadi bukan salah si coolingnya gitu ya. Power limit 2 160 watt udah kayak di PC jo. Terus soal baterainya juga nggak dicantumin nih. Padahal punya kapasitas yang lumayan besar di 80 watt hours yang bisa bertahan sekitar 4,5 jam berdasarkan pengujian kita. Tapi memang buat charging time-nya agak lambat sih ya. Bermodal adapter 230 watt ngecharge sekitar 70% baterai butuh sekitar 1 jam. Harusnya dicantumin di sini nih baterainya 80 watt hours gitu loh. Lupakan sejenak stiker-stiker yang ada di laptop ini bre. Sekarang kita bahas performanya dimulai dari performa AI. Buat generate text di LM Studio dapat 70 token per second. Ini kenceng bre. 4 token lebih tinggi dari Helios Neo 16s. Terus buat generate image di Amuse, performanya juga lebih kenceng dari Helios Neo
Neo 16S. Di Pongo Studio X itu bisa generate satu image dalam waktu 2 detik pas berbanding 2,3 detik. Oke, sekarang kita lanjut performa 3D renderingnya. Seperti biasa kita tes di aplikasi Blender pakai scene barbershop yang cukup kompleks. Hasilnya kalau pakai CUDA render itu butuh waktu 2 menit, sedangkan kalau pakai optic render cuma 1 menit 24 detik aja. Buat performa editing video tentu udah sangat mantap. Kita tesnya di aplikasi Premiere Pro, preview konten 4K di set full, tentu lancar jaya, aman stonsa, karena udah pakai prosesor kepala 9. Sedangkan render time video 4K durasinya 10 menit, bisa kelar kurang dari 4 menit. Terus buat render video 1080p durasi videonya 10 menit, itu cuma perlu 1 menit 20 detik aja buat rendernya, bre. Dan sampailah kita ke pengujian gaming. Dengan kombinasi yang ada, bre, tentu nggak susah buat laptop ini main game AAA di resolusi 2K bahkan 4K sekalipun. Mau disclaimer dulu nih, kita tes di ruangan ber-AC dengan suhu ruangan sekitar 26 derajat Celcius tanpa cooler tambahan. Cuma pakai ya laptop standar aja gitu, laptop stand juga ya. Dan buat mode performanya kita set di performance di control center. Oh iya, satu lagi ya, presetnya tentu rata kanan sekalian sama ray tracingnya juga rata kanan, bre. Berkat DLSS multi-frame generation tentunya. Game pertama ada Doom The Dark Age yang terkenal haus VRAM. Ternyata game ini masih cukup berat, bre, walau udah pakai GPU dengan VRAM 12GB ya. Main di resolusi 4K cuma dapat 40-an FPS, tapi kalau main di resolusi 2K itu masih aman banget, bre. Kalau pakai ray tracing itu masih tembus 115 FPS. Game kedua ada Monster Hunter Wilds. Di game ini main di resolusi 4K masih enjoy, aman di atas 100 FPS. Sedangkan di resolusi 2K itu masih di atas 150 FPS rata-ratanya. Game ketiga ada Black Myth Wukong, performa 4K-nya ada di kisaran 80-an FPS, bre. Sedangkan performa 2K-nya hampir 2 kali lipat di 140-an FPS. Terus di Cyberpunk 2077, kalau aktifin ray tracing di 4K rada ngap-ngapan nih ya. Tapi kalau cuma pakai ray tracing Psycho masih bisa dapat 90-an FPS. Buat performa di resolusi 2K, kalau pakai ray tracing masih asik nih ya, mepetin 100 FPS rata-ratanya. Nah, tadi itu sampel game yang udah support DLSS 4 multi-frame generation, bre. Dan berikut untuk sampel game yang belum support DLSS 4. Pertama ada Forza Horizon 5, performa di 4K-nya itu masih tembus 100 FPS lebih. Sedangkan performa 2K-nya hampir menyentuh 160 FPS. Lanjut ke game Horizon Zero Dawn yang belum ada fitur ray tracing-nya, di 4K itu masih tembus ratusan FPS juga. Kalau buat game kompetitif gimana nih? Jelas ya, sangat sedap sekali ya, Triple S nih ya. Contohnya di game Dota 2 berikut, di 4K itu masih tembus 130 FPS-an. Sedangkan di game CS2 yang kita mainkan dengan preset low, performa di resolusi 4K itu tembus 230 FPS, bre. Jadi gimana, bre? Apakah kalian puas dengan performa gamenya? Coba komen di mari ya. Layar 300 Hz-nya ya kalian kalau main kompetitif game aja, kayak CS2, Valorant, Dota 2 gitu ya, biar kepake banget. Kalau game AAA 300 FPS sih itu waduh sayang sekali ya, bro ya. Sekarang kita mau mention hal-hal yang mungkin aja terlewat, mulai dari speaker dan webcamnya, bre. Speaker di sini tentu stereo tanpa info hasil tuningan dari pabrikan mana nih ya. Kalau buat webcamnya ada privacy shutter nih. Terus kemampuannya udah cukup proper buat meeting online karena bisa ngerekam up to 1080p 30 fps dan tentu aja ada fitur Windows Studio Effect. Berikut untuk sampel speaker dan juga webcamnya. Dan ini adalah pengetesan webcamnya dengan kualitas 1080p 30 fps di dalam ruangan dengan cahaya yang cukup tanpa cahaya tambahan lainnya. Dan di sini tersedia dengan private shutter. Selain itu tersedia juga dengan Windows Studio Effects seperti biasa, ada background effect yang ini standar blur, ada juga yang portable blur seperti ini. Lalu ada juga eye contact dan ada juga automatic framing. Ini adalah kualitas 1080p 30 fps di dalam ruangan tanpa cahaya tambahan lain selain cahaya ruangan. Tadi WiFi udah ku mention ya, pakai WiFi 7 dan juga Bluetooth-nya pakai versi 5.4. Terus untuk operating systemnya di sini udah pakai Windows 11 Home teraktivasi, tapi sayangnya belum include Office Home Student, bre. Dan terakhir soal after sales, kita udah tahu sama tahu, bre, kalau Axio adalah pionir garansi ADP di perlaptopan lokal duniawi ya. Jangan salah, di perlaptopan lokal duniawi dan juga garansi ADP kehilangan akibat pencurian. Itu brand lain sih kayaknya masih berani juga nih Axio ya. Buat unit laptopnya sendiri dikasih masa garansi selama
3 tahun dan ada penawaran spesial berupa gratis seumur hidup untuk repasta dan juga pembersihan. Ini gokil sekali ya Pak. Jadi kalian nggak perlu bongkar sendiri buat bersihin kipas ataupun ganti thermal pasta gitu ya. Itu kan lumayan juga tuh bongkar-bongkar ya kan. Seumur hidup lagi, ini Axio gila sih. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Ini produk yang sangat layak disebut sebagai desktop replacement. Spesifikasinya sudah jadi high end level. Performanya juga apik, mau itu produktivitas kelas berat ataupun yang berkaitan dengan AI, karena ditunjang cooling system yang sangat proper berupa vapor chamber bro, ya kan. Perihal storage juga dimanjakan dengan dikasihnya 3 slot NVMe. Layar juga udah eSport level QHD 300Hz yang super akurat. Dibekali juga sama dual Thunderbolt port buat jadi display tambahan. Dan yang unexpected bre, ada opsi login biometrik yang jarang-jarang bro di laptop gaming. Tapi memang panel yang dipakai belum OLED, engselnya belum bisa dibuka rata 180 derajat, sama speakernya yang masih biasa aja, tidak ada tuningan dari brand speaker gitu ya. Tapi overall dengan harga 35 juta, ya kan, 35 jutaan sorry, jujur ini sebuah langkah yang sangat-sangat berani dari Axio. Karena di pasar laptop high-end, ini isinya ya raksasa-raksasa global. Sebut aja ada Acer dengan Predator Heliosnya, atau Asus dengan ROG Strix-nya, atau MSI dengan MSI Vector-nya. Tapi sekali lagi ku mention ya bre, ini laptop bagus yang udah lebih dari cukup sebagai desktop replacement. Keputusan lagi-lagi balik ke kalian ya. Ini jadi most requested masalahnya. Jadi kita udah review, kalian tinggal pertimbangkan sendiri. Karena harganya 35 jutaan bre. Gimana menurut kalian? Coba kita diskusi di kolom komentar. Mending-mendingan kalian terserah dah ya. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek banget. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna putih karena bukan warna merah lagi. Salvian, Selekos, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.